Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan yang baik hari ini. Dipimpin firman Tuhan dari Hebrew 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari awal penciptaan dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan dalam kebaikan. Tiap-tiap selesai satu penciptaan, Tuhan mengatakan dan melihat semua baik adanya. Hal yang baik mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian itu menjadi satu keutuhan ciptaan yang di dalamnya harmoni. Dan itu juga yang kelihatan dari kehidupan Adam yang pertama di awalnya. Mereka saling memuja. Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan Hawa juga menghormati suaminya. Manusia mengelola kehidupan itu dengan begitu baiknya. Dengan satu persyaratan, mereka hidup berpusat kepada Tuhan. Hidup di dalam damai dan menjadi pembawa damai, itulah tugas panggilan anak-anak Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, berusaha hidup damai berarti ada usaha yang proaktif dari kita. Supaya dapat hidup berdamai dengan seseorang, syarat mutlak yang pertama adalah kita harus merendahkan diri. Karena apa? Di mana ada orang yang saling merendahkan diri, di sanalah ada damai sejahtera. Tetapi di mana ada orang meninggikan diri, itulah awal daripada konflik, awal perseteruan, dan damai sejahtera akan hilang di sana. Ketika kita saling berusaha, saling mendahului untuk menghormati satu dengan yang lain, maka yang ada adalah damai sejahtera. Tetapi bila kita mau mengambil dan mendahului mencari kehormatan dan merendahkan orang lain, tentu kita akan mengeluarkan juga fitnah, saling menjelekkan dan lain sebagainya. Maka kekacauan yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, masalah-masalah klasik di dalam kehidupan, masalah-masalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh banyak orang sekarang ini adalah siapa yang paling baik, siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat. Selalu begitu. Maka ketika menceritakan bahkan silsilah juga berebut siapakah anak sulung. Hak kesulungan membuat banyak orang sekarang ini tidak berdamai sejahtera, baik secara khusus dalam kehidupan marga. Maka kalau mau berusaha hidup damai sejahtera, berusahalah untuk saling merendahkan hati, saling merendahkan diri. Dan sebaliknya, berusahalah memuliakan orang lain. Selanjutnya mari kita mengejar kekudusan. Hidup kudus berarti hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Pertama sekali memelihara hati kita supaya Roh Kudus yang diam di sana. Sehingga yang ada di dalam hati kita adalah buah-buah roh. Sehingga di dalamnya tidak ada lagi kebohongan, tidak ada kepalsuan, tidak ada niat-niat jahat, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Dengan demikianlah hati kita jernih, dan dari hati yang jernih itu pikiran kita akan jernih, maka kemudian akan bertumbuh di dalam iman yang benar, dan kita akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, didorong dari perdamaian dengan Yesus Kristus, karena kita sudah berdamai dengan Tuhan, karena Tuhan memperdamaikan dirinya, maka berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah pendamaian Tuhan dengan kami, memampukan kami berdamai dengan semua orang, dan memampukan kami hidup kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.